Oke, kita ketemu lagi. Kali ini mau bahas tentang pengumpulan data kualitatif. Jadi materi ini memang lebih teknis. Saya ambil dari intisarinya buku Crasswell, chapter 7, yaitu Collecting Qualitative Data. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa teknik pengumpulan data kualitatif itu ada wawancara, kemudian observasi, dokumentasi, dan juga FGD. Mungkin sekarang nanti akan kita bahas selanjutnya itu tentang digital method, bagaimana mengumpulkan data secara digital karena kondisi pandemi saat ini. Sebenarnya ada 5 langkah proses pengumpulan data. Yang pertama itu adalah identifikasi peserta dan juga lapangan atau tempat yang akan kita lakukan riset, ya. Kemudian yang kedua, kita harus mendapatkan akses ke informan atau ke orang yang mau kita wawancarai dan juga ke lapangan, ke lokasi setempat, ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi jenis informasi apa yang akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Artinya sebelumnya kita memang sudah menyiapkan, ya, informasi-informasi apa yang kita butuhkan. Kalau perlu kita membuat satu list atau satu kerangka data yang ingin kita dapatkan. Kemudian yang keempat, merancang protokol atau instrumen untuk mengumpulkan dan merekam informasi. Kita sudah mengetahui karakteristik lapangan seperti apa, kita sudah mengetahui orang-orang atau informan yang nantinya akan kita wawancarai atau kita observasi, itu seperti apa juga. Jadi kita juga harus menyiapkan alternatif-alternatif bagaimana cara kita untuk mendapatkan data dengan karakteristik tempat dan informan tersebut. Kemudian yang kelima, tentunya kita harus mengelola, ya. Kita harus mengelola bagaimana proses pengumpulan data itu. Oke, selanjutnya, kenapa saya jelaskan seperti ini tadi? Karena yang lebih spesifik atau yang mau lebih kita bahas secara teknis ini adalah ketika informan atau sampel dari data kita itu nanti, itu memang sudah ada yang kita tuju. Ya, kenapa kita harus punya yang sudah kita tuju? Karena bisa jadi informasi itu memang sangat bermanfaat. Ya, kita membangun itu memang mereka punya informasi yang sangat bermanfaat tentang riset kita. Kemudian bisa jadi juga dari fenomena itu, orang-orang itu sudah belajar tentang fenomena tersebut. Dan kita hanya mendengar mungkin bagaimana perspektif mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap fenomena tersebut. Kemudian yang ketiga, biasanya ya kita bisa mendapatkan data ya dari orang-orang yang biasanya itu tidak mengungkapkan sesuatu atau tidak mengungkapkan hal-hal yang menjadi fenomena tersebut atau silence people, ya. Nah, selanjutnya ini ada sebenarnya saya bagi menjadi, bukan saya ya, sebenarnya dari buku tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama ini adalah tipe-tipe dari sampling yang bertujuan atau yang punya maksud tertentu gitu ya. Yang pertama bagaimana ya sebelum data tersebut dikoleksi apa sih niatan kita atau apa sih yang ingin kita tuju. Kemudian setelah data itu dikoleksi ya kemudian kita mulai untuk melakukan mungkin nanti akan ada snowball sampling atau nanti kita akan mengkonfirmasi sampling kita. Ya. Nah, ini dari before data collection, what is the intent? Ya, yang pertama itu kita harus memaksimalkan variasinya sampel kita. Ya. Yang ingin kita tuju atau siapapun karakteristik apapun orang-orang yang mungkin terlibat dalam fenomena tersebut kita akan maksimalkan. Kalau perlu kita sudah list siapa-siapa saja. Ya. Kemudian yang kedua, ada nggak sih mungkin extreme case atau ekstrim kasus dari informan atau dari sampel yang kita ambil tersebut dari fenomena tersebut. Kemudian typical sampling. Kemudian mungkin kita juga harus juga menyiapkan atau memperhatikan critical sampling dan homogeneous sampling. Ya, artinya ketika memang sampel kita cuma satu, maksudnya satu tidak beragam, apa yang harus kita lakukan? Itu juga harus kita siapkan. Kemudian yang terakhir, saya pindah lagi. Ini tentang
Theory of concept sampling. Nah, itu juga harus kita perhatikan, ya. Nah, setelah data itu terkumpul, lalu bagaimana? Ya, kita akan memilah-milah data tersebut dan kita harus memperhatikan mana sih sebenarnya sampel-sampel yang berguna untuk kita, ya, yang menguntungkan untuk kita, gitu. Kemudian bagaimana juga atau seperti apa juga ya cara kita untuk mengkonfirmasi sampel tersebut. Dan selanjutnya itu adalah snowball sampling. Atau snowball itu kita melakukan proses wawancara, tapi kemudian kita akan tanya lagi, sebagaimana berdasarkan dari penjelasan sampel atau informan sebelumnya. Nah, kalau untuk kualitatif, ya ukuran sampel atau ukuran data kita itu memang kecil. Subjek yang terlibat itu paling 1 orang, ya. Kasus atau fenomena yang ingin kita lihat itu tidak kita lihat secara luas, politik, sosial, ekonomi, mau dilihat semua itu enggak. Bahkan kalau untuk ukuran skripsi, kita paling hanya melihat 1. Ya. Kalau ini 4 kasus itu boleh. Nah, wawancara berapa kali atau berapa orang? Bisa 20 sampai 30 wawancara. Ya. Kenapa? Karena kita memang kalau untuk kualitatif itu perspektifnya memang harus mendalam. Ya. Nah, selanjutnya kita mau turun ke lapangan. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan itu adalah izin dari institusi dan juga izin dari lokasi penelitian. Kalau untuk skripsi dalam hal ini adalah ini ya, kampus atau mungkin kita harus izin ke Esbang atau kita harus izin dari kepala desa setempat gitu, atau NGO atau organisasi apapun. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara izin kualitatif dengan izin kuantitatif? Kalau studi kualitatif biasanya dilakukan izinnya itu di lokasi penelitian. Ya. Nah, studi kualitatif itu juga bersifat pribadi dan tidak berpusat pada variabel ukuran. Kita bisa meminta izin itu mungkin karena skup kajian kita fenomena di desa tertentu. Maka kita harus meminta izin secara pribadi mungkin kepada kepala desa. Gitu ya. Atau kepada informan yang bersangkutan. Bisa jadi. Ya. Kemudian, peneliti memiliki kontak pribadi dengan para peserta melalui wawancara mendalam dan pengamatan berkepanjangan. Ini artinya memang peneliti harus ada di lokasi penelitian. Kemudian, peneliti kualitatif menggunakan kamera video atau perekam audio untuk merekam wawancara mendalam untuk transkripsi. Ya. Nah, selanjutnya kita memang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data. Lalu apa sih sebenarnya yang seharusnya diketahui oleh orang di lokasi penelitian? Ya. Yang pertama, kita harus menjelaskan kenapa lokasi mereka itu kita pilih. Apa alasannya? Ya, yang menariknya apa, khasnya seperti apa. Nah, kemudian waktu dan sumber daya apa yang kita butuhkan. Ya, mungkin kita bisa minta tolong bahwa kami izin untuk riset dalam waktu 3 bulan, atau kami izin riset dalam waktu 2 minggu ini, jadi mohon maaf kalau kami mengganggu dalam waktu 2 minggu ini. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan dicapai di lokasi penelitian? Kita harus jelaskan tujuan kita. Kita mau cari data apa? Ya. Kemudian yang keempat, apa potensi yang ada agar kehadiran Anda tidak mengganggu? Kita bisa meyakinkan ke mereka bahwa kita memang cuma pengamat. Ya. Pengamat atau observer yang mencari data ini loh. Nah, kemudian yang kelima, apa yang akan diperoleh peneliti di lokasi penelitian? Ya, maksudnya kita jelaskan juga kepada orang yang ada di lokasi penelitian bahwa kami nanti hanya akan mendapatkan data tentang A, B, C, atau D. Jadi nggak lebih. Dan orang yang ada di lokasi penelitian itu tidak menduga-duga, jangan-jangan mereka juga akan melihat atau mencari data-data tentang keuangan nih gitu. Mereka jadi takut. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Nah, selanjutnya informasi yang akan kita kumpulkan itu bisa dengan observasi, wawancara, dokumen dan bahan audiovisual. Ini akan dijelaskan satu-satu memang teknik observasi. Ini secara konsep dulu, apa sih sebenarnya observasi? Mungkin sudah banyak yang paham bahwa dan juga sudah sering digunakan kata observasi gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya makna observasi? Observasi itu kalau dalam riset ini adalah proses pengumpulan informasi tangan pertama. Kita ini orang pertama yang melihat fenomena. Ya.
dengan mengamati orang lain dan juga tempat di lokasi penelitian. Kemudian apa perannya observasi? Yang pertama, pengamat itu berpartisipan, ya. Artinya, peran observasional yang diadopsi oleh peneliti ketika mereka mengambil bagian dalam kegiatan dalam pengaturan yang mereka amati. Ya, kita terlibat langsung ke dalam fenomena tersebut. Nah, kemudian B, pengamat non-partisipan. Artinya, kita atau peneliti mengunjungi sebuah tempat untuk mencatat tanpa terlibat dalam kegiatan peserta tersebut. Kita nggak ikut-ikut, kita benar-benar berada di luar ring. Ya. Nah, tapi ya peran-peran ini bisa berubah. Ya. Selanjutnya, kita mendapatkan izin yang diperlukan ya, untuk mendapatkan akses ke lokasi. Kemudian kemudahan ke lokasi itu perlahan-lahan dengan melihat, mendapatkan pengertian umum tentang lokasi, membuat catatan terbatas setidaknya pada awalnya. Ya, di awal kita melakukan observasi. Kita mencari itu dulu gitu. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi atau apa yang harus kita amati. Kapan kita harus mengamati dan berapa lama kita amati. Ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan di awalnya ya tentang peran kita. Kita bisa mengira-ngira apakah kita harus berpartisipasi atau tidak, apakah kita harus terlibat atau tidak. Gitu. Kalau kita rasa kita tidak bisa mendapatkan data ketika kita berada di luar area, maka kita harus terlibat. Artinya kemudian kita bisa membantu atau kita bisa melakukan aktivitas yang sama dengan orang yang atau dengan di lokasi tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya kita harus melakukan beberapa pengamatan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan pemahaman terbaik dari lokasi dan individu. Pernah mendengar satu profesor mengatakan ya bahwa memang yang kita amati atau karakteristik tempat itu berbeda-beda. Jadi proses observasi itu kita harus lakukan secara simultan. Ya. Bisa jadi ya fenomena pembangunan di desa A itu berbeda dengan fenomena pembangunan di desa B. Ya. Bisa jadi karakteristik atau cara orang korupsi di lembaga A itu berbeda dengan cara orang korupsi di lembaga B. Maka ini pengamatan harus kita lakukan secara simultan. Ya, dari waktu ke waktu kita harus amati. Adakah perubahan yang signifikan ya atau memang seperti itulah kondisi apa adanya. Gitu. Kemudian kita desain beberapa cara untuk merekam catatan ya di selama kita pengamatan. Pertama itu catatan lapangan deskriptif, kita menggambarkan peristiwa, kegiatan, dan orang-orang. Kemudian catatan bidang reflektif, artinya merekam refleksi pribadi yang terkait dengan wawasan, firasat, atau tema luas yang muncul dari yang kita amati tersebut. Nah, ketika selesai, kita perlahan-lahan untuk menarik diri dari lokasi. Artinya apa? Artinya memang kalaupun kita butuh untuk pamitan, karena di awalnya kita sudah izin, bisa juga. Atau karena kita memang pengamat ya yang berpartisipan saat observasi, kita bisa pelan-pelan, menghilangnya itu pelan-pelan. Jadi jangan tiba-tiba. Nah, kita masuk ke teknik wawancara. Ya. Teknik wawancara itu yang jelas kalau sekarang ya mungkin lebih kepada digital ya, lebih kepada bagaimana kita melakukan wawancara tersebut satu-satu atau via telepon atau bisa via email atau bisa FGD ya, bisa chatting WhatsApp atau yang lainnya. Kemudian pertanyaan umum terbuka yang ditanyakan memungkinkan peserta untuk membuat opsi untuk merespon. Jadi jangan tanya yang jawabnya ya, tidak. Kita sudah bertanya panjang kali lebar, tapi ujung-ujungnya jawaban informan kita itu iya. Ya. Jadi kita mau data apa gitu. Kalau kitanya yang banyak ngomong atau pewawancaranya yang banyak ngomong. Kemudian suara pengalaman dan perspektif mereka. Kita dengar apa sih pandangan mereka. Ya, kita mendengar bagaimana sih pengalaman mereka. Gitu. Kemudian informasi itu kita catat dan kita buat transkrip untuk
analisis. Nah, prosedur wawancara yang pertama itu identifikasi dulu siapa yang mau kita wawancarai. Kemudian kita tentukan jenis wawancara yang mau kita gunakan. Mau satu-satu tatap muka atau mau FGD, ya ketemu langsung beberapa orang terus kita tanya dan di situ terlibat diskusi kayak apa namanya pewawancara di TV-TV dengan berbagai narasumber gitu ya. Nah, kemudian kita buat catatan singkat selama wawancara dan kita juga harus temukan tempat yang tenang dan juga cocok untuk melakukan wawancara. Jadi jangan tempat yang ramai dan juga mudah terganggu dari sekeliling. Kemudian kita mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Nah, selama wawancara, kita juga harus membuat rencana wawancara. Pakai prosedur wawancara yang sudah kita tentukan. Tapi tetap fleksibel ya. Artinya memang ada panduan wawancara tapi tidak saklek dengan pertanyaan tersebut. Bisa jadi panduan yang pertama ya itu sudah terjawab dan sekaligus menjawab ya list dari pertanyaan atau di dalam panduan itu yang ke-5 atau yang ke-6. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika kita bertanya pada pertanyaan pertama atau panduan yang pertama, jangan kita stop Pak. Nanti yang itu nanti Bapak jawab di yang ke-5. Nah, itu tidak harus seperti itu. Artinya kita memang harus fleksibel. Ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan penyelidikan untuk menindaklanjuti bidang yang diminati. Ya, memasukkan kemungkinan penyelidikan dalam panduan wawancara kita. Kemudian selama wawancara, rencana penyelidikan kita, ya, rencana penyelidikan kita saat kita mendengarkan apa yang dibicarakan peserta. Ya, kita rancang penyelidikan kita. Gitu. Artinya memang harus saat wawancara tersebut apa yang terjadi, jadi otak kita langsung berpikir, oh saya harus bertanya ini, kemudian oh yang ini begini seperti ini, lalu saya harus menanyakan yang selanjutnya. Kemudian tentu saja kita harus bersikap sopan dan profesional ya saat wawancara selesai. Oke. Wawancara itu ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Ya, kalau yang kuantitatif, kualitatif memang pertanyaan kuantitatif itu lebih kepada pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya memang sudah kita siapkan. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan kuesioner ya, sangat baik sekali, tidak baik, cukup baik, kurang baik gitu ya. Nah, itu untuk yang kuantitatif ya. Nah, ini ada yang struktur dan juga semi struktur interview ya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang bisa jadi kita kasih opsi di bawahnya ya. Kemudian jawabannya itu kita jadikan skor-skor jawaban. Misalnya kalau menjawab yang nomor 1, mereka menjawab sangat baik, mungkin skornya adalah 5, tidak baik misalnya 1 gitu. Kemudian kalau untuk kualitatif ya, kualitatif itu memang lebih cenderung dan open ini ya, pertanyaannya itu bersifat terbuka. Yang kita bisa menanyakan misalnya apa sih yang mempengaruhi orang-orang desa ini untuk melakukan pembangunan di desa ini. Terus mereka menjawab yang mempengaruhi itu adalah di desa lain itu sudah banyak pembangunannya dan kita diberikan dana yang banyak dari dana desa misalnya. Maka jangan sampai berhenti, oh begitu selesai, terus tanya yang baru. Enggak, kita harus lebih tanya ke kira-kira dana desanya dapat berapa, terus mungkin kira-kira dana desa itu cukup nggak untuk pembangunan ini, dan apa sih yang ingin mereka capai dari pembangunan tersebut, kita bisa tanya terus ya dari jawaban-jawaban yang mereka berikan. Gitu. Nah, kemudian ini yang dinamakan dengan wawancara yang tidak terstruktur, artinya berkembang terus sesuai dengan jawaban dari si informan tersebut. Nah, bentuknya, bentuk data itu seperti apa? Bentuk data itu adalah transkripsi atau transkrip wawancara gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tentang dokumen ya. Kalau dokumen itu bisa jadi catatan pribadi ya. Kenapa saya lebih menyarankan kalian memang membuat catatan pribadi ya, catatan kecilnya peneliti, karena kalau yang namanya rekaman itu tidak langsung terlihat atau sulit untuk kita mengecek kembali gitu. Kita harus pulang dulu, terus
butuh waktu untuk mendengarkan kembali dan juga mengecek kembali. Tapi kalau catatan itu begitu kita buka selintas lihat, oh yang ini tadi poin yang ini saya ingat dia informan mengatakan apa gitu. Tapi kalau saya kurang paham, maka bisa langsung ditanyakan kembali secara mungkin secara tiba-tiba atau secara mendadak kita tanyakan bisa juga gitu. Ya. Kemudian sumber yang bagus untuk data teks. Nah ini maksudnya itu kalau kita mau memindahkan nanti data, dan juga tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya apa sih yang menjadi poin dalam fenomena ini gitu. Kita sudah catat di situ. Nah, selanjutnya mendapatkan izin sebelum menggunakan dokumen dan pindai dokumen secara optik bila memungkinkan. Ini artinya dokumennya ini ya, dokumennya informan atau dokumen dari lokasi penelitian. Oke, selanjutnya ini tentang bahan audiovisual. Jadi kita harus menentukan bahan yang dapat memberikan bukti untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Kemudian kita juga harus menentukan apakah bahan tersedia dan mendapatkan izin untuk penggunaannya. Ya. Nah, selanjutnya kita juga harus memeriksa keakuratan dan keaslian bahan jika kita tidak bisa merekamnya. Dan terakhir itu kita kumpulkan dan juga kita atur bahan audiovisual tersebut. Oke, selanjutnya ini protokol atau bagaimana sih aturan-aturan dalam merekam data gitu. Protokol wawancara atau aturannya wawancara, jadi formulir itu dirancang oleh peneliti yang berisi instruksi untuk proses wawancara, pertanyaan yang akan diajukan, dan kemungkinan penyelidikan yang terkait dengan setiap pertanyaan. Ya, dan ruang untuk mencatat tanggapan dari orang yang diwawancarai. Kita sudah menyiapkan formnya. Gitu. Nah, kemudian protokol observasi, itu suatu formulir yang dirancang oleh peneliti sebelum pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil catatan lapangan selama observasi. Nah, kemudian protokol wawancara, nih, jadi kita juga harus memperhatikan informasi penting dari wawancara tersebut, atau informasi penting apa yang akan atau yang telah kita dapatkan dari wawancara. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya gimana teknisnya? Ya tentu kita basa-basi dulu ya. Basa-basi, terus kita ada semacam penjelasan pembukanya tentang topik itu. Ibarat kalau kita ngobrol itu ya jangan to the point langsung. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Itu bukan kuis. Ya. Jadi kita harus memang melihat pertanyaan-pertanyaan yang membahas pertanyaan peneliti utama dan juga penyelidikan untuk klarifikasi untuk menguraikannya. Jadi kita juga menyiapkan ruang, ya, menyiapkan ruang. Setiap pertanyaan itu ada catatannya, dan menutup dengan komentar terima kasih kepada peserta. Oke, protokol observasi, ya, protokol observasi ini memang ini kayak contoh ya, contoh untuk kita melakukan observasi apa saja sih file atau data atau kesiapan kita untuk melakukan observasi. Ya, kita memang harus memperhatikan catatan atau informasi waktu, tempat, pengaturan, dan peran kita. Itu harus kita jelaskan. Kemudian kita bagi, ya, kita bagi. Ada deskripsi kegiatan, ya, ada tentang kegiatan di lokasi itu apa, kemudian kita deskripsikan. Nah, kemudian untuk merekam catatan yang reflektif dengan tema, kutipan, dan pengalaman pribadi di lokasi. Jadi kalau kita ada satu tabel, itu ada 2 kolom. Kolom yang pertama, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu, itu adalah catatan deskriptif tentang kegiatan di lokasi kita apa. Kemudian sebelahnya, catatan dari catatan tersebut. Misalnya kita kita menjelaskan bahwa hari itu kita memantau proses pembuatan APBDes atau proses musyawarah desa. Maka di sebelahnya kita ada kayak catatan. Ya, musyawarah desa ini temanya ini, terus mungkin ada hal yang menarik yang disampaikan saat musyawarah desa itu kita juga harus kutip di situ. Terus kalau bisa juga pengalaman kita saat melihat proses musyawarah desa itu seperti apa kita tuliskan juga. Ya, kemudian kalau bisa juga sertakan sketsa lokasi dari yang kita observasi. Nah, masalah di lapangan dalam pengumpulan data itu sebenarnya banyak. Ya, mungkin nanti kalian akan punya pengalaman masing-masing sendiri, tapi ini biasanya
yang sudah terhimpun dan terjadi menurut bukunya Creswell tadi. Yang pertama, itu akses yang memadai ke lokasi untuk pengumpulan data. Ya, mungkin waktunya itu kurang cukup, ya, atau waktunya cukup atau tidak, ya, untuk mengumpulkan data itu juga harus diperhatikan. Kemudian kita harus membatasi pengumpulan data awal hanya untuk 1 atau 2 pengamatan. Nah, yang ketiga, ini kita perlu waktu untuk membangun basis data yang substansial. Ya. Artinya kita memang butuh waktu juga untuk memahami fenomena itu dan mengumpulkan data sebelumnya itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, tentang perannya kita sebagai pengobservasi. Nah, itu yang kadang menjadi masalah, apakah kita partisipan aktif atau tidak, ya, atau semi aktif atau malah tidak aktif sama sekali, dan ini ada plus minusnya masing-masing. Ya, tentu permasalahan tentang itu kita temui di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga, membangun hubungan dengan peserta. Itu juga menjadi satu permasalahan. Kadang kita yang mungkin tergagap dengan interaksi secara langsung gitu ya, atau informan kita itu adalah orang yang punya jabatan yang tinggi. Jadi kita mau membangun hubungan yang bahwa kita ini adalah orang objektif menilai satu fenomena tertentu yang berkaitan dengan informan tersebut, tapi karena informan tersebut adalah kepala dinas atau bupati atau apapun, jadi kita agak sedikit kaku, agak sedikit bagaimana ya, hubungannya itu kurang rileks gitu ya. Kemudian yang keempat tentang memperoleh izin untuk menggunakan dokumen dan materi audiovisual. Nah, kadang ini juga membingungkan untuk bagaimana izinnya, karena biasanya untuk hal-hal yang sensitif mereka tidak memberikan. Mereka sangat tertutup. Lokasi penelitian kita itu sangat tertutup untuk dokumen-dokumen yang mereka rasa dan mereka mungkin pikirkan bahwa itu akan bocor kemana-mana gitu ya. Nah, etika apa yang harus kita perhatikan saat kita mengumpulkan data? Ya, baik observasi, wawancara, atau meminjam dokumen itu tadi. Yang pertama, kita memberitahu peserta dengan tujuan kita. Ya, tujuan kita itu apa? Kita kasih tahu dulu memang. Kemudian menghindari praktek yang menipu. Kita ngomong A, terus ternyata kita cuma butuh data budaya, tapi ternyata kita juga butuh data keuangan. Terus sebenarnya kita bilang bahwa keuangan ini tidak dalam riset kami, Pak, tapi kami hanya ingin melihat tentang budayanya. Tapi ternyata karena saat kita melihat dokumen, ada dokumen tentang keuangan, lalu kita ambil juga. Nah, itu yang mungkin praktik-praktik yang dianggap menipu itu tadi ya. Nah, selanjutnya kita membagikan peran kita ya sebagai peneliti. Itu biasanya juga kita harus menyadari kita ini peneliti atau kita ini adalah orang yang konsen terhadap masalah atau fenomena tersebut, atau karena kita punya hubungan baik dengan kepala dinasnya atau informannya, jadi kita bingung nih peran kita itu ada di mana gitu ya. Nah, artinya secara etika ya yang harus kita perhatikan itu juga bahwa kita harus memberitahu bahwa kita memang melakukan riset gitu ya, kita adalah peneliti. Kemudian menghormati lokasi penelitian, ini tentu ya, kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi kita harus hormati budayanya seperti apa, kebiasaan mereka seperti apa, itu juga harus kita perhatikan dan juga kita harus hormati ya lokasi penelitian kita. Kemudian kita memberi timbal balik. Timbal balik itu dalam artian ketika mereka mengatakan tentang pembangunannya seperti itu, kalaupun kita ada informasi atau kita ada pengetahuan tentang pembangunan itu di luar saat kita proses mencari data atau apapun itu, kita memberikan hubungan timbal balik itu tadi. Jadi ada respon, oh seperti itu ya Pak, oh bagus sekali ya, jangan oke, baik, terima kasih. Ya, itu memang timbal balik sih ya, ada respon ya, tapi kurang rileks itu tadi, kurang fleksibel. Ya. Kemudian kita menggunakan praktik wawancara yang etis, tentu saja, ya, dan menjaga kerahasiaan serta berkolaborasi dengan para peserta. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.